Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Weni akan sampaikan tata cara menggunakan CBT Moodle ya. Jadi langkah-langkah yang harus kita ketahui untuk mengikuti ujian menggunakan CBT Moodle. Langkah yang pertama yaitu kita koneksi dulu ke jaringan WiFi yang ada di kelas, di ruangan masing-masing ya. Langkah pertama kita setting dulu untuk data selulernya dimatikan ya, data seluler dimatikan, lalu kita hidupkan WiFi-nya ya. WiFi-nya kita hidupkan, kita koneksi ke ruangan masing-masing ya. Untuk passwordnya ya, untuk password misalkan CBT 8. Nah, itu nanti passwordnya CBT 8 menggunakan huruf kecil semua ya, CBT 8 tanpa spasi ya. Nanti akan terhubung tanpa internet ya. Kalau CBT 6 ya, nanti passwordnya CBT 6 menggunakan huruf semua ya, tanpa spasi, huruf kecil ya. Begitu juga dengan password WiFi kelas yang lain. Oke, kalau sudah terhubung, kita close, lalu kita masuk ke browser ya. Kita gunakan Google Chrome. Lalu untuk alamat situsnya ya, 192.168.0.200 ya, 192.168.0.200. Nah, ini alamat situsnya ya, nanti akan muncul semacam ini. Kalau sudah, kita masukkan user sama password sesuai dengan yang dibagikan di kartu masing-masing ya. Kita masukkan usernya, ini contoh. Lalu yang selanjutnya password. Untuk password ini ada campuran huruf besar sama huruf kecil ya. Ada huruf besar sama huruf kecil dan bintang ya. Lalu login. Kita tunggu ya. Nggak usah disimpan passwordnya ya. Kalau sudah, kita masuk ke menu ya. Untuk menghilangkan tampilan menu bisa diklik menunya ya. Nah, jadi semacam ini, diklik menunya. Nah, navigasi. Tabel ya. Saatnya jam kelima dimulai. It is time to begin the fifth lesson. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita masuk ke menu beranda ya. Kita navigasinya kita klik, nah, supaya tersimpan. Di menu beranda itu nanti ada menu ujian yang akan kita ikuti ya. Misalkan kalau ini kita akan mengikuti assessment atau mengikuti simulasi atau PAT ya, nanti akan di sini menu-menunya akan muncul ya. Misalkan kita mau mengikuti simulasi ya, simulasi, kita klik simulasi ya, kita klik kuisnya ya. Jadi nanti misalkan di simulasi ada beberapa kuis ya, itu bisa juga, atau beberapa mapel ya. Nah, kita masuk ke simulasi, mencoba kuis sekarang ya. Jadi nanti setelah masuk ke mata pelajaran, kita masuk ke mencoba kuis sekarang. Nah, di model ini ya, di ujian ini nanti kita bisa mengerjakan beberapa jenis soal ya. Contohnya yang pertama ini tentang soal benar salah ya. Jadi kalau benar salah nanti munculnya pilih salah satu antara true or false ya. Jadi misalkan ini true misalkan ya, sekedar mencoba saja ya, true ya, soalnya acak ya.
Nah, di sini juga nanti ada soal isian ya, isian. Jadi nanti perintahnya misalkan ada isian ya. Jika kita mengetik rumus matematika dapat menggunakan equation ya. Nah, misalkan nanti perintahnya huruf kecil semua. Nah, jadi harus ejaannya harus benar. Kalau ejaannya nanti tidak sesuai dengan kunci, nah itu nanti akan salah. Berikut adalah termasuk perangkat lunak, select one or more. Jadi ini soal pilihan lebih dari satu ya. Pilihan lebih dari satu, select one or more. Berikut ini adalah termasuk perangkat lunak ya. Perangkat lunak itu apa saja? Nah, ini pilihan lebih dari satu. Jadi ada berbagai macam jenis soal. Lalu yang selanjutnya ini select one. Kalau select one itu berarti pilihan ganda, dampak positif dari internet di bidang pemerintahan kecuali. Nah, ya. Jadi ini hanya sekedar mencoba saja ya. Nah, di sini ada, di bawah sini ada navigasinya. Ya, jadi misalkan langsung ke next soal selanjutnya ya. Ini tidak dikerjakan, dilewati. Nah, nanti saja. Nah, itu bisa ya. Jadi nanti bisa kembali ke nomor sebelumnya itu dengan menekan nomor soal ya. Misalkan kembali ke nomor 5. Nah, ini gambar apa ya? Nah, itu. Jadi harus diteliti, jangan sampai ada soal yang terlewat ya. Jangan sampai ada soal yang terlewat ya. Berikut adalah contoh beberapa perangkat keras komputer ya. Ini select one or more berarti jawaban lebih dari satu ya. Nah, ini true false berarti soal benar salah ya. Nah, kita coba sistem menentukan letak benda. Ini pilih salah satu ya, menggunakan GPS. Nah, ini soal menjodohkan ya, soal menjodohkan. Ini icon apa ya, Microsoft Access. Ini icon apa ya, ini icon apa. Nah, jadi ini soal pilihan ganda ya, soal pilihan ganda. Jadi semacam ini. Nah, ini soal IC ya. Contoh misalkan ini webcam ya, webcam ya, seperti finish ya. Jadi kalau untuk mengakhiri itu nanti ada finish attempt ya, bisa di atas bisa yang di bawah ini, finish attempt. Diklik finish attempt ya, lalu dicek answer berarti sudah terjawab, answer save ya, sudah terjawab. Nah, jangan sampai lupa ya, langkah terakhir itu adalah submit all and finish ya. Jadi langkah terakhir ini sangat penting karena nanti kalau tidak disubmit itu nanti jawaban tidak akan terkirim ke server ya. Jadi jawabanmu 0, tidak akan tersimpan, nilainya 0 ya. Jadi jangan sampai lupa di submit ya. Setelah finish attempt lalu submit all and finish ya, klik submit. Nah, jadi ini proses terkirim. Nah, kalau gini berarti sudah dikerjakan. Ya, sudah dikerjakan. Kalau sudah, back to course. Nah, back to course. Nah, nanti bisa ke beranda lagi ya, ke beranda. Nah, selanjutnya navigasinya diklik supaya tersimpan. Nah, nanti bisa pindah ke tes yang lain ya, misalkan ada mata pelajaran yang lain. Jadi demikian yang bisa Pak Weni sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.